أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Inabah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Kaidah ke-6 dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam membentuk karakter muslim yang utuh, yang sempurna adabnya, akhlaknya dan dalam kehidupannya adalah wassulhu khair. Perdamaian itu baik. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang waqad khaba man iftara. Seorang muslim yang punya kepribadian utuh, akhlaknya sempurna, pasti tidak mungkin berdusta. Makanya Allah berfirman, qad khaba man iftara. Sungguh telah rugilah, bangkrutlah orang yang pendusta itu, pembohong itu. Jadi kita sudah lewatkan kajian itu. Ya, makanya kalau mau bohong, malulah dengan pecinya. Kalau mau dusta, pembohong, malu dengan jubahnya, malu dengan sorbannya, malu dengan jenggotnya. Nah, seorang mukmin itu bukan pembohong, gitu ya. Jadi jangan bawa-bawa simbol-simbol agama, karena sekarang kadang-kadang simbol agama itu hanya dijadikan tameng saja, Pak. Coba lihat koruptor-koruptor itu kalau sudah ditangkap KPK, bahkan perempuan-perempuan kalau sudah disidang ramai-ramai rebutan pakai jilbab. Ya, ada lagi nanti kalau sudah nyalek begini rebutan pakai peci. Jadi simbol-simbol agama itu hanya dicari manfaat nggak manfaat. Alhamdulillah. Maka pada berikutnya ayatnya adalah wassulhu khair, bahwa perdamaian itu baik. Berarti seorang muslim yang akhlaknya utuh, baik kepribadiannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah seorang yang cinta dengan perdamaian, tidak suka gelut. Kalau ada orang Islam kok sukanya gelut, tengkar terus, kerah, gitu ya, berarti bukan muslim yang baik, bukan muslim yang baik. Mana dalilnya? Baik. Dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 128. Kita mulai dari surah An-Nisa 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Allah berfirman, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian.
Karena perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu, nih lihat Pak, wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi Allah pun dalam ayat ini memberikan apa namanya ya pernyataan justifikasi ya. Apa justifikasinya? Wa uhdiratil anfusus syuh. Biarpun hukum asalnya manusia itu kikir, pelit. Jadi sifat asalnya manusia itu apa Pak? Pelit. Di dalam Al-Quran sendiri Allah itu sudah menyebutkan wa uhdiratil anfusu syuh. Sifat asalnya manusia itu pelit. Ya, pelit. Itu sifat dasarnya manusia. Jadi makanya untuk bisa dermawan itu mesti dilatih. Dermawan itu mesti belajar, dipaksakan. Kenapa kok kedermawanan itu mesti dipaksakan? Ya karena tadi bal tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu hobinya suka ngumpulin duit, ngumpulkan duit. Ya kan? Coba siapa di sini yang nggak punya simpanan di rumah? Ya kabeh duit simpanan. No. Kenapa kok pada duit simpanan? Ya macam-macam, ada yang simpanannya banyak, ada simpanannya sedikit. Kalau ngomong nggak duit simpanan itu bohong. Nanti kalau bohong kena ayat yang kemarin lagi itu. Sungguh telah rugi orang yang bohong. Susah Pak. Makanya Rasulullah itu gaya hidupnya susah untuk kita tiru. Sahabat yang meniru gaya hidup Nabi itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar. Di antara cara hidup Abu Dzar Al-Ghifari, sampai sahabat-sahabat Nabi yang lain pun sulit untuk meniru cara hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Ini disebutkan di dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawi. Ketika menjelaskan biografi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Di antara cara hidup Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar ini kan sahabat Nabi yang dulunya mantan perampok, Pak. Mantan perampok. Ya, bunuh orang itu biasa, ngerampok itu biasa. Itu sahabat Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Ya. Tapi setelah taubat, Masya Allah, sahabat Abu Dzar itu luar biasa. Di antara cara hidupnya beliau meniru betul-betul baginda Nabi dalam hidup. Apa itu? Tidak menyimpan harta lebih dari kebutuhan satu hari. Ya, coba antum. Kira-kira kalau kita nggak kerja, seminggu masih makan nggak? Masih. Aku tuh kaya tuh Pak. Antum ini orang kaya. Kalau nggak kerja seminggu masih makan. Coba siapa di sini yang bisa meniru cara hidupnya Nabi? Rasulullah itu diberikan tawaran oleh Allah. Pilih mana? Ya, seorang nabi raja atau nabi hamba? Maka Nabi SAW memilih, jadikan saya nabi seorang hamba, jangan nabi seorang raja. Terus Jibril alaihissalam datang. Apa tujuan malaikat Jibril datang? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, saya diutus kepadamu untuk memberikan tawaran. Seandainya kau meminta bibatha Makkah zahaban, kalau kamu meminta kerikil-kerikil di Mekah ini berubah jadi emas, maka Tuhanmu akan mengabulkan. Digantinya kerikil di sini berubah menjadi emas untukmu. Bayangkan Pak, kalau ada yang minta ya di peti Cina ini jagung-jagungnya berubah jadi emas, Allah kasih. Bayangkan, kira-kira Bapak doa minta emas apa enggak? Lihat muka-mukanya sih minta emas semua katanya. Lihat kata Nabi. Kata Nabi bilang begini dalam hadisnya. Enggak ya Jibril, tapi aku meminta kepada Allah, asba'u yauman wa aju'u yauman. Allah. Kata Rasulullah, bal asba'u yauman wa aju'u yauman. Enggak. Aku meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seorang nabi yang sehari kenyang, sehari esok lapar. Minta sehari kenyang, sehari lapar. Lah kita ini enggak Pak, tiap hari makan kita nih Pak. Tiap hari makan terus.
Bayangkan, itu cara hidup Nabi. Nabi itu ndak ada syuh-syuhnya. Syuh itu artinya kikirnya itu ndak ada. Sementara sifat dasar manusia artinya bukan seluruh manusia, ndak, kebanyakan manusia. Jadi yang disebut dengan al-anfus di sini bukan seluruh orang, ndak, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu punya sifat dasar. Apa sih? Syuh, kikir, pelit. Makanya tadi saya katakan yang namanya kedermawanan itu mesti dilatih, dipaksakan. Ya kan, Pak? Ini Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 128. Ya, 128. Kenapa kok ayat ini gabung dengan ayat tadi, pertengkaran suami istri? Ya karena kadang ada suami yang punya watak juga apa? Kikir, pelit, Pak. Ada suami punya watak kikir itu ada pelit. Ya, coba kalau nggak percaya tanya sama istri siapa? Istri sampean. Istri sampean. Saya itu beberapa kali dicurhati. Ya, ada perempuan curhat, suaminya pelit, mau minta cerai. Yang jelas itu bukan istrinya jenengan, bukan. Lo dulu juga ada begitu kan? Coba ini ayat awalnya kan tentang perdamaian antara suami dengan istri. Tapi kenapa kok nyangkut-nyangkut dengan kekikiran dan pelit? Ya karena kadang tadi itu. Kadang bahwa seorang atau satu rumah tangga itu bisa saja berpisah, cerai karena masalah kikir pelitnya pasangan. Mau sampai-sampai Hindun datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun datang dan berkata kepada Rasulullah, curhat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Sungguhnya suami saya Abu Sufyan itu laki-laki yang syahih, kikir. Walam yu'tini ma yakfini. Pelitnya suami saya itu, ini namanya gibahin suami, Pak. Istri gibah suami ini. Boleh apa enggak istri gibahi suami, boleh enggak? Tak takon, Pak. Ayo, boleh enggak istri gibahin suami, boleh enggak? Kalau jenengan sampean tiba-tiba namanya dijelek-jelekin sama istri di belakang sampean, ridho enggak kalian? Kalian sampean enggak? Pak, Bapak ridho enggak kira-kira? Kalau di belakang Bapak tiba-tiba istrinya datang ke saya ceritakan satu-satu, Pak, aku ki bojone sikil, iya. Lah lanangku kowe bojoku kok pelit tenan wong. Lah kira-kira sampean, Pak, seneng enggak dengar kata-kata itu? Enggak. Makanya boleh enggak menggibah suami? Enggak boleh. Hukum asalnya menggibah suami itu haram, enggak boleh. Apalagi ini suami. Suami itu orang yang harus dihormati dalam rumah tangga. Haram hukumnya. Tapi kenapa Rasulullah tidak menegur Hindun ketika beliau sedang menggibah suaminya yang pelit tadi? Jawabannya karena Hindun sedang minta fatwa solusi dari orang yang berilmu. Makanya ketika kita meminta fatwa, bertanya tentang hukum, minta solusi kepada orang yang berilmu, dengan pertanyaan itu kadang jatuh pada ghibah. Ghibah yang seperti ini hukumnya boleh, karena dia sedang minta ilmu. Apa kata Hindun? Suamiku yang pelit itu tidak memberikan nafkah yang cukup untukku. Apa boleh ya Rasulullah saya ngambil duit tanpa sepengetahuan suamiku? Coba lihat, gara-gara suaminya enggak memberikan nafkah, bukan enggak memberikan, diberi tapi pelit. Coba tanya sama perempuan di belakang tuh, pilih mana? Lanang ganteng tapi pelit, apa elek tapi sumeh? Pilih mana? Katanya, tuh apa Ustaz? Bojoku ganteng-ganteng nak pelit kan gitu ya. Nak pelit untuk apa katanya? Mendingan
Mendingan rak patek ganteng tapi dermawan katanya ya. Syukur-syukur oleh ganteng dan dermawan, tapi kan jarang. Kita jarang. Nah, tapi lagi Pak. Maka kata Nabi, "Hudzi ma yakfiki." Hindun, kamu boleh ngambil harta suamimu tanpa sepengetahuan dia. Asal ambil secukup, bukan ambil sebanyaknya. Beda ya, kalau ambil sebanyaknya kan beda. Ambil secukupnya untukmu dan untuk anak-anakmu. Coba lihat. Ya. Jadi ikhwanuddin yang dimuliakan Allah, kebanyakan manusia itu kikir, kebanyakan manusia itu pelit. Makanya kedermawanan itu memang mesti dilatih. Kalau untuk yang wajib saja dia pelit, apalagi yang sunnah. Paham Pak? Beri nafkah istri itu wajib atau sunnah? Wajib. Lah kalau ada suami beri nafkah istri saja hitung-hitungan, kikir, pelit, apalagi sedekah kotak infak masjid, pasti males. Pasti males Pak. Oh yang wajib aja dia nggak kasih kok, apalagi yang sunnah. Bayangkan tuh Pak. Ya, padahal saya tanya sama Bapak Ibu semua, mana lebih besar? Pahala ngasih uang belanja istri dengan uang belanja istri 50.000 misalkan, terus masukkan kotak infak 100.000, pahalanya mana lebih gede? Ayo, ini istri 50.000, kotak infak masjid 100.000, mana lebih gede pahalanya? Bukan gede jumlahnya. Kenapa kok bapak-bapak yakin betul bahwa ngasih istri 50.000 itu pahalanya lebih besar? Kenapa kok yakin? Warna wajib. Maka aja pelit-pelit ya Pak ya. Aja pelit-pelit. Makanya kadang istri itu marah betul. Anak marah betul. Asal nang omah peliti minta ampun, nak kumpul karo kanca-kancane ketok eling paling duwe-duwe dhewe. Traktiri kabeh, kowe kopi piro? Tambahin snack yo. Mie ayam nambah gak kowe? Nambah itu traktiri kabeh. Semua ditraktir, giliran untuk istri sendiri pelit. Neraktir temen itu wajib apa sunnah apa boleh mubah? Mubah. Traktir yo enggak apa-apa, enggak traktir juga apa-apa, tapi jangan sampai kemudian ya kita mengorbankan yang wajib. Ini poinnya nih Pak, bahwa kebanyakan manusia wa uhdiratil anfusu syuh, hanya kedermawan tuh dilatih. Makanya orang kalau yang sunnah saja nyoh, yang wajib insya Allah. Saya itu ngeliat kalau bapak-bapak kota infak lewat busnya insya Allah ini ciri suami yang sangat sayang sama istrinya. Insya Allah. Nah, kalau infak yang sunnah, sedekah yang sunnah saja ditunaikan, apalagi yang wajib Pak, itu wajib itu Pak. Dinarun anfaqtahu ya fi ahlik, dalam hadis kan gini, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li raqabah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu li ahlik akbaruha ajran dinarun alladhi anfaqtahu li ahlik. Kalau ada uang yang kau sedekahkan fi sabilillah, kalau ada uang yang kau sedekahkan untuk orang miskin, ya, kalau ada uang kau sedekahkan untuk budak, kalau ada uang yang kau sedekahkan, kau berikan kepada istrimu dan anakmu, maka yang paling besar adalah yang diberikan kepada istri dan anak-anak, itu yang wajib. Ya, itu yang wajib. Jadi begitu Bapak Ibu, ya. Masya Allah. Dan saya dengar juga malam ini juga ada pemberian kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Ya, ini Masya Allah. Makanya saya yakin tuh kalau ahli masjid Inaba yang sunnah-sunnah saja ditunaikan, apalagi yang wajib. Belum ngasih makan fakir miskin, infak fakir miskin itu sunnah atau wajib Pak? Wajib. Nyantuni anak yatim itu sunnah atau wajib Pak? Wajib. Makanya kalau anak yatim saja sudah disantuni, apalagi anak dhewe kan gitu kan ya. Wah, itu pasti diperhatikan. Masya Allah ya. Semoga setiap rupiah, setiap harta
yang kita sedekahkan fisabilillah, apakah kepada anak yatim atau kepada masakin fuqara du'afa, ya, maka semoga itu nanti akan kita dapatkan imbalannya, pahalanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali lanjut ayatnya. Wa in tuhsinu, seandainya kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguh Allah akan menghabarkan apa saja yang kalian telah lakukan. Jadi kebaikan apa saja itu nggak akan terlewat dari Allah, Bapak Ibu. Kebaikan apa saja. Maka nggak usah sedih kalau ada orang lupa dengan kebaikan kita. Rasa sedih, ya. Nggak usah putus asa kalau orang lupa dengan jasa-jasa kita. Nggak usah putus asa. Rasa nesu. Ada pengurus masjid nesu. Kenapa? Karena nggak dipilih lagi, terus nggak dianggap jasa-jasanya. Masuk masjid meneh. Nesu, Pak. Ya, itu namanya bukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu, Pak, mau orang ingat, mau lupa, mau nggak ingat terserah. Yang penting Allah, itu namanya lillahi ta'ala. Emang berat lillahi ta'ala itu. Bahasakannya tuh enak, prakteknya susah. Ya, jadi lillahi ta'ala itu dipuji atau nggak merubah niat kita. Itu lillahi ta'ala itu. Kadang-kadang kita ini asal satu yang ngejek kita atau satu muji kita, ngerubah niat itu. Ya, merubah niat itu. Coba, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa minal munasabat al-latifah antarida hadhil ayatu fi surati nisa hiya nafsu surati allati warada fiha qawluhu ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima. Ayat yang tadi itu di surat An-Nisa, ada ayat yang bunyinya sama di surat juga yang sama tentang kalau kalian khawatir terjadinya perceraian. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir terjadi perceraian dalam pernikahan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka masing-masing keluarga, suami dan istri itu mbok mengutus, mempercayakan utusan-utusannya. Yang pihak laki-laki percayakan ke siapa wakilnya, yang pihak perempuan percayakan ke siapa wakilnya. Carilah perdamaian di antara keduanya. Itu coba. Kenapa kok harus berdamai dalam rumah tangga? Karena tolak al-furqatu itu perceraian, perpisahan itu buruk. Ya, perceraian itu, perpisahan itu apa? Buruk. Maka kalaupun ada sedikit kekurangan dari pasangan, jangan buru-buru bercerai. Kecuali memang kerusakan itu fatal, nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa. Ya, kalau hanya sedikit-sedikit maka pertahankan. Tapi kalau fatal itu kata para ulama, jika terkait tentang kehormatan, perbuatan nista, maka jangan dipertahankan. Kalau itu terkait tentang kehormatan dan perbuatan apa? Nista, nggak usah dipertahankan, karena itu pasti berdampak tidak bagus. Jadi bagaimana perdamaian itu bisa terjadi? Poinnya kata beliau Syekh Umar bin Abdul Al-Mubil katakan, pertama, as-sulhu khairun kulluhu lil fardi wal mujtama'. Yang namanya perdamaian itu Bapak Ibu semuanya pasti bagus, baik untuk pribadi ataupun untuk masyarakat, rame-rame. Orang kalau damai itu kan enak, Pak. Ya kan? Kalau damai itu enak. Rumah tangga kalau damai enak. Kan gitu ya. Kampung kalau damai enak. Ngalamin enggak kita? Dulu saya di Melayu lah, kalau ada kampung ribut sama kampung itu wedi, Pak. Mau lewat kampung itu jadi nggak enak. Ya. Karena di sana tuh masih musim begitu tuh. Kalau anak kampung sini, anak kampung sana. Gitu kan, ya ribut. Gara-gara apa? Ya macam-macam kadang keributannya. Main bola lah, wasitnya nggak adil lah atau apa, itu nanti ribut, itu tawuran. Akhirnya
Orang-orang yang lewat dari kampung sebelah mau kampung ke situ itu sebelah takut. Makanya kalau perdamaian itu terjadi itu bikin damai, bikin tenang semuanya. Maka kata beliau, perdamaian itu ndak untuk pribadi, ndak untuk masyarakat, semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Karena setan itu paling ndak suka dengan perdamaian. Setan itu tujuan hidupnya ngapain sih? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu tujuan hidupnya membuat kalian bermusuhan dan bertengkar. Wah, kayaknya kalau ada orang suka tengkar, suka musuhan, kata setan lumayan, proyek tender ada. Proyeknya setan tuh bikin orang bertengkar. Ndak yang soleh, ndak yang fajir, ndak yang ahli taat, ndak yang ahli maksiat. Karena bertengkar itu bisa siapa saja. Kan gitu kan ya. Lagi main kopro bertengkar banyak. Banyak pengajian bertengkar juga banyak. Banyak kan gitu kan. Jadi semua tuh bisa dipermainkan oleh setan. Judi bertengkar. Oh memang gone judi. Gone judi itu gone pertengkaran. Orang mabuk bertengkar, memang bunyi ayatnya begitu, ya. Bunyi ayatnya itu bertengkar itu karena judi dan mabuk-mabukan. Itu di mana-mana itu pasti begitu. Hanya selama masih ada minuman, pasti di situ nggon tempatnya orang kelahi. Itu Allah sendiri yang berfirman di surah Al-Maidah. Ya. Jangan pernah berharap perdamaian kalau minuman keras masih ada di kampung itu. Setiap ada minuman keras di sana tempatnya apa? Orang berkelahi dan bertikai. Itu Allah sendiri yang berfirman. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah. Ya kalau masih ada judi, kalau masih ada minum-minuman, pasti tempatnya perkelahian dan keributan. Itu kerjanya setan itu Pak. Wong yang nggak ada minuman, yang nggak ada judi saja kadang jadi ribut. Ya tadi itu pengajian masjid. Ada nggak masjid yang ribut? Banyak masjid yang ribut banyak. Ya tahu-tahu Ustaz, ya pengajian kita stop dulu ya. Kenapa? Pengurusnya ganti. Lah kenapa? Nah pengurus yang kemarin sama pengurus yang ini tengkar. Wah tengkar. Lah sesama pengurus saja Bapak. Tengkar. Ya yang tepuk tangan siapa? Setan. Karena kalau pengurus sama pengurus sudah tengkar, pasti pengurus yang disingkirkan nggak masuk masjid lagi. Kapan masuk masjidnya? Nanti kalau pengurus yang sekarang sudah lengser. Nah yang dilengserkan pun sama, nggak masuk masjid lagi. Jadi masjid itu ya Allah secara tidak kita sadari sudah jadi ya ladang permainan setan. Na'udzubillah. Wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Setan itu kerja poin berikutnya setelah membuat kita bertengkar adalah yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Menghalang-halangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Ya, setan tuh paling tidak seneng kalau ada orang yang zikrullah, nyebut nama Allah. Nah, setan tuh paling tidak seneng kalau ngelihat orang sholat. Gak suka, ya, gak suka mereka. Ini poinnya nih Bapak Ibu. Maka ayo sama-sama jaga perdamaian. Di rumah kita jaga perdamaian. Jangan buat rumah kita itu bertikai. Kenapa rumah kita itu bisa bertikai? Biasanya karena tidak ada atau karena ada ketidakadilan. Ya Pak ya. Kenapa kok di dalam rumah kita bisa ada pertikaian? Karena ada ketidakadilan. Kenapa di masyarakat kok bisa ada keributan? Karena ada ketidakadilan. Itu biasanya begitu. Kalau di rumah kita ada ketidakadilan ya ribut itu Pak. Ya, istri sama suami ngerasa suaminya nggak adil, misalkan karena istrinya ada beberapa, misalkan gitu ya, itu pasti ribut. Orang tua ke anak karena anak merasa tidak diperlakukan adil, ribut nggak Pak?
Ribut Pak, banyak keributan terjadi anak sama orang tuanya, bahkan anak sama saudara kandungnya karena merasa tidak diperlakukan dengan adil Pak, dengan adil. Maka Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi itu, datang ke Rasulullah karena merasa nggak enak diri. Apa kata Nu'man? Saya ini ya Rasulullah diberi hadiah, hibah. Orang kita menyebutnya warisan. Ya, saya ini dapat warisan Pak Ustadz dari bapak saya loh. Bapak sampai kan masih hidup. Iya kemarin baru dapat bagi-bagi. Itu namanya hibah, bukan warisan. Karena syaratnya warisan itu harus mati dulu. Ya, kalau orangnya meninggal dulu baru disebut warisan. Pemberian ketika hidup itu namanya hibah. Hibah itu kalau bapaknya mau narik lagi ya boleh. Boleh, lu wis dikei kok cuma mana toh Pak? Yo kan hibah. Kan hibah. Jadi jangan ngerasa kita punya semuanya kalau dikasih sama orang tua. Suatu waktu orang tua ngambil boleh, dalam hukum fikih manapun boleh itu Pak. Kalau hibah. Kalau warisan kan enggak. Warisan itu karena yang punya meninggal maka dibagikan. Kalau diambil lagi sama orang yang berarti kabur kita Pak. Nah, bro, mati kok urip meneh kan gitu. Nah, ini Nu'man diberi oleh bapaknya Bashir. Ada harta, ada kuda, ada budak dapat. Sementara saudara-saudara kandung yang lain nggak dikasih. Coba bayangkan tuh. Ini salah satu sebab pertikaian dalam keluarga itu begini. Keributan dalam keluarga itu begini karena ada ketidakadilan. Anaknya banyak, yang dikasih cuma satu, anak kesayangan katanya, namanya Nu'man. Si Nu'man sahabat ini pun ngerasa jadi nggak bagus ini, karena setelah Nu'man mendapatkan hadiah dari bapaknya, itu sikap dari saudara-saudara kandungnya berubah. Bayangkan Pak, bapak 4 bersaudara, ya kan? 1 perempuan, 3 laki-laki. Yang 1 laki-laki konon katanya anak kesayangan. Kasih tanah 1/2 hektar, sapi 5 ekor. Yang lainnya tanahi rong ranti. Kira-kira ini anak bakal ribut apa damai ini Pak? Ayo tanya, anak bakal ribut apa mau damai ini Pak? Susah kalau mau dikatakan damai, susah karena ada ketidakadilan. Maka Nu'man pun datang. Setelah Nu'man datang mau mengembalikan. Ini anak yang baik itu begini, coba bayangkan. Dia dapat dikasih sama orang tuanya tapi mau dikembalikan. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya tidak adil. Berarti orang tua bisa saja tidak adil. Coba kalau anak sekarang dikasih sama bapaknya tanah 1/2 hektar, sapi 5 ekor sama gerobaknya sekalian. Terus anak-anak yang lain nuntut. Kira-kira yang satu ini bela mati-matian, mempertahankan mati-matian, apa dikasihkan lagi? Ya, bisa jadi anak yang diberi bilang, yo protes kan kalau bapak. Wah aku dikei kok, karepe bapak lah, wong duwe bapak kan gitu ya. Ini namanya anak dablek yang gini. Ya, kalau dia tahu agama dia akan katakan, iya ya, ini bapak kita ini sedang tidak adil. Saya nanti balikin lagi ini harta. Itu baru tuh anak soleh karena dia tidak mencelakakan orang tuanya. Bashir, bapaknya Nu'man datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, namanya Bashir. Tolong jadi saksi untuk saya ya Rasulullah. Nah kalau Nabi jadi saksi kan clear nih, anak-anaknya nggak bisa nuntut gitu loh. Kata Nabi, gimana? Saya berikan ke Nu'man ini. Maka Nabi tanya, anakmu tuh cuma gur Nu'man tok apa ada yang lain? Oh banyak yang lain. Kira-kira kalau yang berbakti padamu itu gur Nu'man tok, yang lain nggak berbakti, kamu suka enggak? Oh saya nggak itu. Wong semua anak saya harus berbakti sama saya. Kalau begitu kenapa kamu memberikan hadiah hibah hanya kepada Nu'man, tapi saudara-saudari kandungnya kamu nggak beri? Dari situlah para ulama ahli fikih mengatakan kalau hibah Pak, hibah pemberian orang tua sewaktu hidup kepada anaknya itu harus sama rata.
baik laki-laki ataupun perempuan. Menurut mazhab Syafi'i ya. Nanti di mazhab yang lain enggak. Ya, hibah boleh saja laki-laki. Nah, itu yang perempuan protes tuh, Pak. Ya, yang laki-laki 2, perempuan 1 itu menurut sebagian mazhab kalau hibah. Tapi kalau masih hidup harus sama. Harus sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Kalau enggak dia nanti jadi orang yang berbuat kejahatan di hari kiamat. Jadi statusnya adalah penjahat di hari kiamat. Naudzubillah. Siapa status penjahat di hari kiamat itu? Orang tua yang hanya memberikan hibah untuk beberapa anaknya, tapi tidak diberikan ke yang lain. Itu penjahat di hari kiamat. Naudzubillah. Ya, maka perdamaian itu baik untuk pribadi dan untuk masyarakat. Kapan orang bisa bertengkar, kapan orang sulit untuk berdamai? Ya kalau tidak ada kalau nggak ada keadilan. Orang itu bisa damai itu kapan nih? Kata beliau yang kedua, min arkanis sulhi wal islah at-tanazzul an ba'dil huquq. Kalau kita ingin ada perdamaian, tanazzul an ba'dil hukum. Kita ini mesti masing-masing itu ngalah. Ada hak kita itu, memang ini hak kita, ngalah turun sedikit. Yang ini haknya dia, ngalah turun sedikit. Paham maksudnya, Pak? Kalau masing-masing mempertahankan haknya, nggak akan ada perdamaian. Paham ya? Orang ribut masing-masing bersikeras, bersikekeh, pokoknya aku aku yang bener pokoknya, yang itu salah, nggak akan ada damai. Damai itu gimana? Tanazzul an ba'dil hukum. Memang kamu berhak, tapi kamu turunkan sedikit hakmu. Yang ini juga ada hak, kamu turunkan sedikit hakmu. Masing-masing berkorban, jadilah perdamaian. Maka kalau masing-masing nggak mau berkorban, nurunkan sedikit haknya, nggak akan mungkin ada perdamaian. Yang ada nanti ya saling nyalahkan. Yo kamu yang salah, lo kamu lah, kamu nggak begini, yo kamu juga nggak begini. Nah, suami istri tengkar. Maka yang perlu kita pahami, dalam kebenaran yang dimiliki oleh suami pasti di sana ada kesalahannya. Begitu pula dalam kebenaran yang dimiliki oleh istri pasti di sana ada kesalahannya. Makanya kalau ingin damai, masing-masing nurunkan haknya. Suami nurunkan egonya, istri turunkan egonya. Kalau dua-duanya nggak mau turun, insya Allah nggak jadi damai, Pak. Pisah itu, jadi pisah itu. Ya, saya ketemu satu keluarga, suami istri, sampai datang ke rumah saya, Pak. Ini semuanya orang-orang pinter semua, pejabat di provinsi ini, nggak usah disebutkan siapa. Iya, karena lumayan, ekselon dia. Ekselon itu kan dalam tingkatan pejabat, dalam tingkatan pegawai negeri sudah termasuk pejabat dia, menengah ke atas, namanya ekselon. Kan golongan sudah tinggi. Datang Pak ke rumah saya, asar, sore-sore, minta dimediasi. Ya sudah, saya mediator, suaminya nilfun. Saya bawa istri enggak? Oh iya Pak, Bapak pingin damai enggak? Pingin cari solusi enggak? Kalau cuma sendiri namanya enggak cari damai. Ya gitu. Bawa istri ya. Yaudah saya jemput dulu Pak istri saya. Loh, istrinya di mana? Rumah lain. Oh, pantas orang lagi kelahi kan gitu ya. Makanya pisah rumah orang lagi kelahi kan. Sudah bawa. Saya tuh sambil doa moga-moga ya Allah bisa damai. Enak damaikan orang itu kan kita dapat pahalanya loh Pak. Namanya mediator. Orang kalau ribut selalu ada pihak ketiga yang jadi penengah. Namanya mediator, mediasi. Harapannya begitu Pak. Sampai di rumah saya masing-masing orang pinter semua. Ini orang payah Pak. Kalau kompromi wong pinter kabeh ku paling payah Pak. Mending pinter siji loro lane goblok kabeh itu aman tuh Pak. Ya. Kalau musyawarah Pak, musyawarah dimanapun musyawarahnya, mau di level kampung kayak sampai di kota, kalau isi musyawarahnya orang pinter semua, insya Allah nggak kelar musyawarahnya. Pernah nggak ikut musyawarah isinya orang pinter semua? Nggak jadi itu musyawarahnya. Ukur gontok-gontokan dong. Ini sama, ini suami istri, pinter semua, pinter ngomong dua-duanya.
Istri saya dalam, Pak. Istri saya ada di dalam. Dengarkan juga ternyata istri saya. Sampai mati. Gak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena masing-masing tidak mau tanazzul an ba'dil huquq. Yang suami tidak mau turun, ngerasa bahwa saya suami kok. Yang istri pun tidak mau nurunkan karena ngerasa, saya ini keluarganya orang kaya. Sama Pak, susah. Kalau dua-duanya orang berharta itu nggak ketemu, nggak ketemu. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sama. Jadi kalau dalam masyarakat ini, di masjid kita ada 2-3 orang yang pinternya sama, mau musyawarah, sulit kalau nggak punya bekalan hikmah itu. Ada di masyarakat kita 3 orang, sugih sama, kayanya sama, itu pasti sulit mau ketemu musyawarah. Karena penyakitnya orang pinter itu paling tidak suka dipinteri, penyakitnya orang kaya paling tidak suka disaingi. Alhamdulillah di sini ya. Alhamdulillah apa nih Pak? Gak ada yang pinter, gak ada yang kaya. Malah rapat kelar-kelar. Mutar gitu ya. Jadi bagaimana Pak? Ya bagaimana? Nah kan gitu kan. Nah terserah Bapak. Nah makanya sekarang saya musyawarahkan. Gimana Bapak? Setuju? Diam semua. Mana Pak? Terserah lah. Katanya ini paling enak nih kalau rapat bunyinya apa? Terserah. Tapi kalau intrusi Pak Ketua. Nah ini insya Allah sampai 11:30 belum selesai Pak. Malam. Ya, itu pengalaman. Karena kalau banyak orang pinter, wah ini calon lama ini rapatnya ini. Gitu ya. Jadi ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Dalam rumah tangga kita juga begitu, ikhwan. Ini kalau semuanya ngerasa paling pinter, rumah tangga kita pun nggak bisa. Ya. Maka untuk istri ya, karena laki-laki itu qawwam. Sepinter apapun istri, setinggi apapun pendidikannya, sebanyak apapun gelarnya, kalau kita sudah berhadapan dengan suami, di depan suami, biarpun cuma lulusan SMP atau SMA, ya, maka rendahkanlah diri kita, karena biar bagaimanapun suami kita adalah qawwam, pemimpin. Nah kok gitu Ustaz? Ya iya. Kalau enggak jadi Pak. Kalau enggak jadi. Ini nasihat ya. Karena kadang perempuan ini anak yang ketemu sama saya. Karena ngerasa dirinya pendidikannya tinggi, nggak kalah-kalah pinter juga dari suami, hartanya juga nggak kurang dari suami gitu ya. Ini susah. Perempuan kalau nggak ada iman atau minim iman, hartanya banyak, pendidikannya tinggi, itu biasanya sulit untuk diatur. Kecuali ada iman. Iman itulah yang membuat dia menghormati suaminya, biarpun seperti apapun suaminya. Gitu. Suami juga sama, Pak. Sama. Jadi iman itu yang mengontrol, hikmah itu yang mengontrol. Karena kalau enggak nanti hanya sewenang-wenang saja. Wallahu taala a'lam bisawab, gitu ya. Al-muslihun yazra'una li anfusihim zuhurul mahabbati fil qulub. Orang-orang yang cinta dengan perdamaian itu, dia sedang menanam bunga di dalam hati-hati mereka. Nah, orang yang cinta damai itu nggak pusing Pak, nggak gampang stres, enak saja, gitu ya. Karena bagi dia satu lawan, satu musuh itu ya banyak, dan 10 teman itu sedikit, 100 teman itu sedikit, satu musuh itu banyak. Karena orang yang cinta damai itu, satu orang tidak suka saja nggak senang rasanya, nggak enak rasanya, gitu ya. Nah makanya ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, ini jiwa seorang muslim dalam Al-Quran. Apa itu jiwa seorang muslim? Cinta perdamaian. La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, an yahjura, menjauhi saudaranya, jotai, aksar min salasati ayam, lebih dari 3 hari. Nggak ada. Yang sudah ngaji nggak boleh jotaan lebih dari 3 hari. Damai, salaman. Karena udah salaman tuh senyum pun enak. Coba kalau ribut, mau senyum pun males.
Nggak enak Pak. Kalau sudah damai, woi gimana? Enak kan? Gitu. Makanya ayo damai, damai, damai ya. Apalagi di sini sedang pilkades, enggak? Wah gitu ya. Awas hati-hati pilkades nih, suka ribut ini. Ya, RT sebelah sama RT sebelahnya. Ya, hati-hati. Damai saja. Baik, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.